Karena aku baca semua yang diyakini sama NU gak ada yang salah sama sekali. Gak ada yang salah sama sekali. Orang-orangnya bisa jadi salah. Iya, ngerti. Muhammadiyah juga bisa jadi salah. Pun kelompok manapun juga sama. Oknum lah. Iya, Jadi bukan Islamnya. Iya. Polisi. Dari segi cita-cita kepolisian itu bagus. Bagus banget. Orang-orangnya bagus. Iya lah. Iya. Mengayomi. Kenapa offset kan memang bagus? Iya memang bagus. Memang. Iya. Aneh. Iya aneh banget. Ya udah, oke, next question. Nih, bagus nih. Kenapa banyak jemaah suka mengglorifikasi 1-2 ustadz atau ustazah atau semacamnya, padahal yang disampaikan intinya sama, dan bagaimana cara untuk menyikapinya? Dan orang suka langsung percaya yang dikatakan pemuka agamanya, berarti yang dia percaya itu padahal ajarannya ada yang salah. Ya, salah satu pesan yang paling menohok bagiku sebagai seorang pendakwah adalah di dalam Al-Quran, percaya nggak? Allah bilang yang paling dekat dengan syirik itu justru para pendakwah. Syirik itu apa? Syirik tuh Iri ya? Berhala. Oh berhala. Menduakan berarti. Menduakan, oke. Syirik. Jadi ketika Allah membahas tentang para pendakwah, Allah ingatkan hati-hati kalian syirik. Kenapa tahu nggak? Oh ini harusnya masuk topik kemarin ya? Di sini bisa karena bisa jadi sesat ini. Oh iya. Bisa jadi. Bisa. Karena kenapa? Karena para pendakwah seringkali justru bukan memperkenalkan Allah, tapi memperkenalkan dirinya sendiri. Ya. Artinya, aku selalu berpesan nih sama semua jamaah, siapapun yang dengerin aku ya, aku bilang gini, jangan pernah nganggep aku adalah Islam, aku tuh cuma Muslim yang berusaha menyampaikan Islam. Artinya kalau ada yang harus dipuji, ya puji yang aku bawa. Puji Islamnya. Iya, aku tuh kayak bawa emas. Yang membuat aku berharga itu ya emas ini. Iya. Berarti kalau besok-besok aku sudah tidak bawa emas ini, tolong jangan ikutin aku. Aku bilang sama jamaah aku, kalau kamu ngaji ke aku, atau kamu nonton videoku, atau kamu datang ke kajianku, atau apapun lah yang terjadi, itu bikin kamu ribut sama orang, mendingan berhenti kalian ngaji. Karena bukan itu tujuanku. Berarti kamu gak cocok ngaji di aku. Paham gak sih maksud tuh? Kalian kalau nambah ilmu malah buat ribut itu udah pasti salah. Salah. Nah kalau Anda merasa Anda ngaji sama seseorang, terus tiba-tiba Anda semakin emosi, ribut, Anda emosi sama kejahatan gak apa-apa ya. Tapi kalau Anda ribut sama sesama Muslim, please, lu harus cari guru yang lain deh. Tapi kan saya melihat beberapa ustadz, adalah beberapa ustadz yang jadi ini berlomba-lomba banyak-banyakan jemaah. Kan? Itu dia tuh. Terus ketika misalnya ada yang biasa ngaji ke, misalnya nih ngaji ke gua nih, biasa anggap aja misalnya gua guru Ustadz Koi, ngaji. Terus tiba-tiba murid gua ada beberapa orang pindah ke Ustadz Raymond. Terus dia dalam kajiannya jadi ngejelek-jelekin, ada poin-poin itu daripada Ustadz Raymond dia tuh sesat gitu. Berarti kan dia udah apa ya? Bukan ngajarin Islamnya tapi jadi mengglorifikasi dirinya, pada akhirnya Islamnya di belakang, yang penting gimana caranya image gua terjaga dengan baik dan benar, gimana caranya gua mendapatkan umat sebanyak-banyaknya. Tadi kan kata Majid Al-Kilani menjadikan ulama selevel nabi. Mendebat ulama tuh boleh, yang nggak boleh debat nabi. Debat ulama silakan. Benar-benar. Tapi ini iya sih, banyak orang yang mentuhankan ulama. Iya, even di dalam agama. Udah berhenti sampai di situ, udah bagus banget. Udah bagus banget lu. Nggak, tapi lanjut. di dalam beberapa agama ada yang beberapa yang kayak gitu juga. Mungkin Semua karena sih, hampir. itu sesuatu yang terlihat di depan mata mungkin ya. Bener, itu kenapa Rasulullah tidak boleh digambarkan. Oh, karena takutnya menyembahnya Pada akhirnya ntar nyembahnya